Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Citra Lestari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 21016040 Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, materi yang akan saya presentasikan itu mengenai teori dasar keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbahasa itu ada 4 keterampilan lagi. Yang pertama itu keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan menyimak, dan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu sendiri menurut Tarigan merupakan kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi ataupun kata-kata untuk mengekspresikan dan menyampaikan gagasan dan pikiran, juga perasaan. Dan juga berbicara merupakan salah satu dari banyaknya keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai. Berbicara merupakan kemampuan seseorang dalam mengungkapkan ide, pikiran yang ada dalam diri yang melibatkan orang lain dalam menyampaikan informasi tersebut dengan menggunakan kata-kata. Dan disimpulkan bahwa keterampilan berbicara ini bukan hanya sekedar mengucapkan lafaz-lafaz atau bunyi-bunyi, melainkan berbicara merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para pendengar. Lanjut kepada tujuan dari keterampilan berbicara. Tujuan dari keterampilan berbicara menurut Tarigan itu secara umumnya yaitu menghibur dalam berbicara, yaitu pembicara menarik perhatian para pendengar dengan berbagai cara, bisa seperti humor, bisa seperti petualangan, menceritakan apapun itu untuk menghadirkan suasana yang gembira bagi pendengar. Yang kedua itu ada menstimulasi berbicara, yaitu berbicara itu kita harus pintar merayu, mempengaruhi ataupun meyakinkan para pendengar terhadap informasi yang kita berikan. Yang ketiga itu ada memberikan informasi. Jadi secara umum berbicara itu tujuannya untuk memberikan informasi, melaporkan dan menjelaskan sesuatu kepada para pendengar. Yang terakhir itu ada menggerakkan dalam berbicara. Untuk menggerakkan diperlukan pembicara yang berwibawa, panutan maupun tokoh idola masyarakat. Melalui kepintarannya dalam berbicara, maka para pendengar pun bisa terpengaruh dan dapat melakukan sebuah pergerakan. Adapun tujuan berbicara menurut Goeskeraf itu seperti meyakinkan pendengar, menghendaki tindakan fisik dari pendengar, memberitahukan informasi dan juga menyenangkan para pendengar. Tujuan yang dikemukakan oleh Keraf ini hampir sama pada umumnya dengan tujuan yang dikemukakan oleh Jago Tarigan. Oke, selanjutnya itu ada catur cara saji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbahasa. Yang pertama itu ada penyampaian mendadak atau improv to delivery. Disebut juga dengan metode serta-merta, digunakan oleh seseorang yang secara mendadak diminta untuk berbicara di depan umum. Yang kedua yaitu penyampaian dari ingatan atau delivery from memory. Jadi metode ini juga disebut sebagai metode menghafal, yang dimana satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kuat. Yang ketiga itu ada metode naskah atau delivery from manuscript, yaitu metode ini jarang digunakan karena biasanya hanya digunakan di acara-acara penting seperti acara-acara formal. Dan yang terakhir itu ada penyampaian tanpa persiapan atau metode ekstemporan, di mana metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang ingin berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor yang mempengaruhi keterampilan ini itu ada dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung itu seperti faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaannya bisa seperti ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada dan durasi, pilihan kata dan kalimat yang tepat, serta ketepatan sasaran pembicaraan.
Sedangkan faktor non-kebahasaannya itu seperti sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan yang lurus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan untuk menghargai orang lain atau para pendengar, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi, penalaran, dan penguasaan topik tentunya. Karena kita jika berbicara di depan umum, jika tidak menguasai topik pembicaraan, itu akan membawa kesulitan bagi kita sebagai pembicara. Setelah faktor pendukung, itu juga ada faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu seperti faktor fisik, faktor media, dan faktor psikologis. Faktor fisik itu faktor yang ada pada partisipan sendiri, dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Selanjutnya faktor media, yaitu misalkan lagu, tekanan, irama, ucapan maupun isyarat dari gerak tubuh. Yang ketiga itu ada faktor psikologis, yaitu kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya sedang dalam keadaan marah, sedih, senang, maupun sakit. Nah, materi yang terakhir yaitu jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara itu ada yang pertama berbicara satu arah, di mana suatu pembicaraan untuk mengungkapkan sebuah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Nah, jadi pembicaraan satu arah ini hanya dilakukan oleh satu orang, yaitu si pembicara, tanpa adanya reaksi atau feedback yang diberikan oleh pendengar. Contohnya itu seperti pidato, ceramah, menyampaikan berita, dan lainnya. Yang kedua yaitu ada berbicara dua arah. Pembicaraan dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan gagasannya kepada orang lain ataupun pembicaraannya, kemudian mendapatkan reaksi maupun feedback maupun interaksi timbal balik dari pendengar secara langsung. Dalam bicara dua arah ini terdapat interaksi timbal balik antara pembicara dan pendengar. Contohnya saat berdiskusi, musyawarah, diskusi kelompok, dan sebagainya. Dan juga menurut tingkat keresmian, berbicara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bicara formal, yaitu kegiatan yang dilakukan di tengah sebuah forum dengan tema tertentu dan pastinya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua yaitu berbicara informal, kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Dan biasanya berbicara informal ini pendengarnya itu atau audiensnya itu tidak terlalu banyak. Yang ketiga itu catur cara saji wicara. Berbicara tentang suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk memperlancar proses berbicara. Metodenya seperti tadi, yang melalui naskah, tanpa persiapan, mendadak, dan juga metode menghafal. Baiklah, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita mendapat poin bahwa berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang penting untuk dikuasai dan sangat berguna bagi kehidupan serta pendidikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sedikit banyaknya jika ada terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.